Strategi El Salvador terbaru kini telah berevolusi. Tidak lagi hanya berfokus pada adopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah, tetapi juga menambah ke sektor kecerdasan buatan, AI. Dengan AI yang berjalan di atas jaringan blockchain, pemerintah berencana mengotomatisasi berbagai layanan publik, mempercepat izin usaha, hingga mengoptimalkan sistem perpajakan nasional secara transparan dan real time. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya, Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 3 Januari 2026, saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Di sini ada prediksi harga Bitcoin. Apakah Bitcoin akan menyentuh $150.000 di tahun 2026? Di berita ini dikatakan, memasuki hari ketiga di bulan Januari 2026, antusiasme pasar kripto berada di titik tertinggi. Banyak investor retail maupun institusi yang mulai mencari prediksi harga Bitcoin untuk memetakan strategi portofolio mereka sepanjang tahun ini. Setelah konsolidasi yang cukup panjang di tahun lalu, kini muncul optimisme besar bahwa sang raja kripto Bitcoin siap melakukan rally menuju angka psikologis baru yang belum pernah terjamah sebelumnya. Salah satu pilar utama yang mendukung kenaikan harga tahun ini adalah stabilnya aliran dana masuk atau disebut inflow dari investor institusi. Menurut laporan terbaru dari Forbes, adopsi Bitcoin melalui instrumen Exchange Trade Funds atau disingkat ETF telah menjadi standar dalam alokasi aset global. Dinamika ini memperkokoh basis fundamental bagi para analis dalam prediksi harga Bitcoin yang lebih optimis, khususnya seiring dengan meningkatnya ekspektasi atas relaksasi kebijakan fiskal di beberapa negara ekonomi besar. Para ahli memiliki pandangan yang bervariasi mengenai target harga Bitcoin tahun ini. Berdasarkan laporan dari Nasdaq, beberapa analis memproyeksikan bahwa peluang Bitcoin untuk menembus angka psikologis $150.000 di tahun 2026 sangatlah terbuka lebar. Namun signifikansi kewaspadaan tetap diperlukan meskipun prediksi harga Bitcoin untuk tahun 2026 menawarkan prospek yang sangat cerah. Faktor geopolitik dan data inflasi terbaru tetap menjadi variabel yang bisa mengubah arah tren pasar dalam sekejap. Dan untuk detailnya nanti kalian bisa baca sendiri. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Tom Lee dari Bitmain mengatakan bahwa Ethereum dapat mencapai $250.000. Untuk detailnya kalian bisa lihat di sini. Ya, ini fotonya ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke berita yang ketiga. Mata dunia kembali tertuju pada negara El Salvador karena keberaniannya dalam melakukan eksperimen finansial. Strategi El Salvador terbaru kini telah berevolusi. Tidak lagi hanya berfokus pada adopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah, tetapi juga menambah ke sektor kecerdasan buatan, AI. Langkah berani ini diambil oleh Presiden Nayib Bukele untuk mentransformasi negaranya menjadi pusat inovasi teknologi digital. Pemerintah meyakini bahwa di masa depan, kedaulatan ekonomi terletak pada penguasaan infrastruktur komputasi dan aset digital. Melansir laporan dari Crypto Briefing, rencana besar ini mencakup pembangunan pusat data bertenaga geotermal yang berfungsi ganda, menambang Bitcoin, serta menyediakan daya untuk melatih model AI skala besar. Dalam implementasi strategi El Salvador, integrasi ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi birokrasi yang revolusioner. Dengan AI yang berjalan di atas jaringan blockchain, pemerintah berencana mengotomatisasi berbagai layanan publik, mempercepat izin usaha, hingga mengoptimalkan sistem perpajakan nasional secara transparan dan real time. Selain fokus pada infrastruktur dan aset digital, El Salvador juga agresif dalam menarik talenta global. Kebijakan pajak 0% untuk inovasi teknologi telah menjadikan El Salvador sebagai rumah baru bagi ratusan startups internasional. Dan untuk detailnya nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Larry Fink dari BlackRock menyetorkan 7.254 Ethereum ke bursa Coinbase Prime. Untuk detailnya kalian bisa lihat di bawah sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir hari ini. Anti Bitcoin Caroline Crenshaw resmi meninggalkan posisinya di SEC. Untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Kemudian saya akan share sedikit mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir.
Kurang lebih ada sebanyak 112.467 trader yang telah dilikuidasi dan total likuidasi mencapai 398 juta dolar. Mayoritas yang terkena likuidasi berada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kembali kepada kalian semua, buat kalian yang tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik dan kalian tidak mengerti mengenai berita-berita kripto, lebih baik kalian bisa belajar dulu. Setelah kalian bisa mengerti bagaimana cara untuk menganalisa dengan menggunakan grafik, maka kalian bisa mencoba untuk trading di market spot. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa investasi saja di market spot. Dan kalau kalian tidak mengerti aset-aset apa saja yang bagus untuk kalian investasi di kripto dan kalian tidak ada waktu untuk mencari tahu, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, di mana kalau kalian tidak ada waktu, kalian bisa melihat di situ ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, namun kalian ingin berinvestasi di dalamnya. Dan kemudian saya share sedikit mengenai kondisi market kripto hari ini. Seperti yang kalian lihat bahwa Bitcoin mengalami sedikit kenaikan setelah kemarin sideways di area 1,46 M. Saat ini Bitcoin berada di area 1,507 M, yang menandakan bahwa pasar kripto mulai mengalami sedikit kenaikan. Apakah ini awal untuk Bitcoin mencapai puncak atau justru ini malah ngeprank ya? Kita masih menunggu kepastian itu. Dan kalau kalian melihat di sini, aset kripto yang lain selain Bitcoin akhirnya juga mengalami hal yang sama. Karena Bitcoin mengalami sedikit kenaikan, hal itu membuat aset kripto yang lain selain Bitcoin juga mengalami kenaikan. Bahkan Cardano kembali ke harga 6.600. Dan ada beberapa aset kripto yang lainnya seperti Sui, kemudian Habar, kemudian Ena, terus Ondo, dan masih banyak lagi yang mengalami kenaikan karena Bitcoin juga mengalami sedikit kenaikan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, kondisi market kripto di tanggal 3 Januari 2026 ini mengalami sedikit kenaikan. Ya, itulah kondisi market kripto hari ini di tanggal 3 Januari 2026. Besok saya akan update lagi di tanggal 4 Januari 2026. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.